Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita Tadabbur Al-Qur'an. Insyaallah tema kali ini kita akan membahas tentang sumpah dalam Al-Qur'an. Insyaallah kita akan coba mengupas secara ringkas tentang kenapa Allah bersumpah. Ya Allah, kita tahu bahwa Allah ketika bersumpah di dalam Al-Quran, tentu saja Allah bersumpah dengan makhluknya. Kalau kita bersumpah, tentu kita akan bersumpah dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mulia. Tapi ketika Allah bersumpah, maka tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar, lebih mulia daripada Allah itu sendiri. Maka Allah bersumpah dengan makhluknya diantaranya, tentu saja. Kalau kita lihat ketika Allah bersumpah, maka ada dua bagian, dua aspek yang bisa kita lihat. Yang pertama, ketika Allah bersumpah, maka Allah ingin menunjukkan aspek fadilah, keutamaan. Dan yang kedua adalah aspek manfaat. Aspek manfaat. Misalkan dalam surah At-Tin, barangkali sudah biasa kita membacanya dalam salat, ataupun anak-anak kita sudah hafal surah At-Tin ini, surat yang pendek yang biasa kita baca. Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Rekan-rekan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bahwa Allah dalam surah At-Tin bersumpah dengan At-Tin, buah tin, wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Tentu saja kita tahu bahwa Al-Quran, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, tidak ada yang kebetulan. Artinya Allah menghendaki hal itu disebut. Jadi kita harus pahami dulu bahwa segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran, baik itu kejadian, peristiwa, benda, barang, makanan, minuman, atau apapun yang ada dalam Al-Quran, itu bukanlah suatu kebetulan, melainkan memang Allah menghendaki hal itu disebut dalam Al-Quran. Dua aspek yang akan kita lihat ketika Allah bersumpah, sebagai contoh aspek kajian kita surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan bukit Tursina, demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan negeri ini yang amin, yang aman. Yang dimaksud adalah tanah haram, Makkah Al-Mukarramah. Artinya dua buah
tin dan zaitun disebut dalam Al-Quran, dan Allah bersumpah dengan dua buah ini. Yang pertama, ketika Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, sebagian ulama mengkelompokkan ada manfaat di situ, yang bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau menganalisis, memikirkan kenapa Allah menyebut ataupun Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, tidak dengan buah yang lain. Kita tahu ya bahwa buah tin dan buah zaitun ya, dari segi bentuknya, dari segi rasanya ya, bagi orang yang ingin mendalami, mentadaburi Al-Quran, kita harus mencari buah tin dan buah zaitun ini, dan kita harus melihat, memperhatikan dan merasakan bagaimana rasa buah tin dan buah zaitun, sehingga apa yang kita baca dalam Al-Quran masuk ke dalam hati kita, ruhnya ada. Tidak sebatas hanya tahu saja buah tin dan buah zaitun. Kalau kita ditanya, pernahkah Anda memegang buah tin dan buah zaitun? Tidak pernah. Oh, kenapa? Padahal buah ini disebut dalam Al-Quran. Pernahkah Anda merasakan bagaimana rasanya buah tin dan buah zaitun? Tidak pernah. Oh, kenapa? Padahal surat ini kita sudah hafal semenjak kecil lagi. Artinya, untuk mentadaburi Al-Quran, supaya Al-Quran, bacaan Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita, kita harus mencari buah tin itu dan merasakan, melihat pohonnya bagaimana, tumbuhnya bagaimana, rasanya bagaimana. Ketika dia berbuah di musim apa, misalkan, itu kita memerlukan pemikiran, memerlukan analisis. Karena Al-Quran ya Allah tunjukkan untuk orang-orang yang mau berpikir. Liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang mau berpikir. Artinya lagi-lagi Allah menyuruh kita untuk berpikir. Ini bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan yang ada yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa di negeri kita banyak buah-buah yang barangkali lebih enak, lebih lezat daripada buah tin dan buah zaitun. Barangkali juga harganya lebih mahal daripada buah tin dan buah zaitun. Tapi apakah, contoh buah durian misalkan, apakah buah durian ini bisa menggantikan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, menggantikan buah tin dan buah zaitun? Sampai kiamat pun tidak bisa. Walaupun kita tahu buah durian barangkali bagi sebagian orang merasa buah durian ini lebih enak lagi, paling enak, bahkan harganya lebih mahal daripada buah tin dan buah zaitun. Tapi sekali-kali kita tidak bisa menggantikan buah durian yang disebut ya, buah tin dan buah zaitun yang disebut dalam Al-Quran dengan buah durian. Sampai kapanpun kita tidak bisa. Kenapa? Karena memang Allah menyebut buah itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Kemudian juga Allah menyebutkan wa turi sinin, bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Artinya Allah memuliakan bukit Tursina. Ada sejarah di situ yang akan kita kupas. Ternyata kalau kita teliti dan kita kaji, ternyata bukit Tursina itu mengandung banyak sejarah yang bagi orang yang memikirkannya, menganalisisnya, barangkali bisa dia bertafakur, bisa dia bertadabur, sehingga bertambahlah keimanannya. Artinya Allah memang menghendaki kedua tempat ini disebut dalam Al-Quran. Barangkali ada tempat yang lain yang lebih indah, yang lebih cantik daripada bukit Tursina. Di negeri kita banyak bukit-bukit yang barangkali lebih cantik, lebih bagus, tapi tentu saja Allah tidak sebut dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki itu. Allah menghendaki bukit itu saja yang Allah sebut. Nah, ketika Allah bersumpah, tentu saja bukan hanya contoh dalam surah At-Tin saja ini, ya, tapi juga kita lihat bahwa Allah bersumpah dengan zat dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Allah juga mengatakan ataupun bersumpah dengan zat Allah itu sendiri. Contohnya Allah mengatakan fawarabbis samawati, fawarabbis samai wal ard. Surah Az-Zariyat, ya, fawarabbis samai wal ard. Demi Tuhan Rabb, Allah bersumpah dengan zatnya sendiri, Tuhan langit dan bumi. Siapakah Tuhan langit dan bumi?
Siapakah Tuhan langit dan bumi? Siapa yang mengurus langit dan bumi? Siapakah yang mengontrol, memelihara langit dan bumi? Tentu saja itu hanyalah Allah Ta'ala. Juga Allah Ta'ala bersumpah. Kita lihat contoh-contoh yang lain. Bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada di langit. Contohnya Allah berkata dalam surah Allah berfirman dalam surah An-Najm bahwa Allah bersumpah dengan makhluknya yang ada di langit. Allah bersumpah dengan bintang. Allah Ta'ala mengatakan wan najmi idza hawa wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Ini semua menunjukkan ketika Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk, di antara makhluk-makhluk yang ada di langit, Allah ingin menunjukkan bahwa di situ ada keutamaan dan juga ada manfaat, ada fadilah dan ada manfaat. Artinya memang Allah berkehendak itu disebut dalam Al-Quran, bukan kebetulan. Maka bagi orang kaum yang bisa berfikir, menggunakan akalnya, pikirannya, maka akan ditemukan begitu luar biasanya Allah. Maka orang ini akan terus bertambah keimanannya, karena betapa keagungan Allah, betapa rahmat Allah itu begitu luas, luar biasa, meliputi langit dan bumi. Contoh yang lain, Allah juga berfirman dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Kita lihat dalam surah Asy-Syams, Allah Ta'ala mengatakan wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Wan nahari, demi siang, idza jallaha, ketika terang, ya. Wal laili idza yaghshaha, dan juga Allah bersumpah dengan malam. Artinya malam dan siang yang kita lihat, ya. Allah jadikan siang, Allah jadikan malam. Ini tentu ada manfaat, ada fadilah yang bagi orang yang berfikir, dia akan menemukan ada keagungan Allah di situ, ada kehebatan Allah di situ. Sehingga orang-orang yang beriman, dia akan selalu bisa bersyukur, bisa bertambah terus keimanannya. Kemudian juga Allah bersumpah, ya, Allah bersumpah dengan Al-Quran itu sendiri. Ya, Allah bersumpah dengan Al-Quran itu sendiri. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran juga termasuk perkara yang luar biasa. Allah Ta'ala mengatakan surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Karim. Dalam surah Sad, wal Qur'ani dzikr. Dalam surah Qaf, wal Qur'anil Majid. Allah bersumpah dengan Quran yang maha mulia, Quran yang dzikr, yang bisa diingat, Quran Al-Majid, Quran yang mulia, begitu. Artinya ketika Allah berbicara, berfirman dalam Al-Quran dan bersumpah dengan di antara makhluk-makhluknya, itu menunjukkan ada suatu hal yang sangat luar biasa, sangat hebat. Lalu kenapa Allah bersumpah? Jadi fungsi dari sumpah itu sendiri untuk apa sih? Ya, kalau kita rujuk Imam Az-Zarkashi misalkan, ya, beliau mengatakan bahwa innama ji'a bihi litaukidil muqsim alaih, bahwa sumpah itu, tujuan daripada sumpah itu adalah untuk menegaskan, menguatkan pernyataan bagi orang yang bersumpah. Sehingga ketika orang bersumpah, ketika zat Allah bersumpah, ingin menegaskan bahwa ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kemudian juga Al-Imam Al-Syekh Al-Alusi dalam tafsirnya, yatadammanu al-akhbar an ta'zim al-muqsim bihi wa anna al-iqsam bi syai' a'zamu lahu. Ya, ini semua menunjukkan bahwa ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan sesuatu, ya, baik yang ada di langit, baik ada yang ada di bumi, ya, itu menunjukkan suatu perkara yang luar biasa, dan hendaknya orang-orang yang beriman bisa berfikir, bisa memikirkannya, ya, apa keutamaan yang Allah tunjukkan dengan sumpah itu, apa manfaat yang Allah tunjukkan dengan sumpah itu. Demikian juga nanti kita akan lihat bahwa Allah juga selain berfirman, selain bersumpah dengan Al-Quran, ya,
InsyaAllah di sesi berikutnya kita akan jelaskan bagaimana Allah bersumpah dengan bintang dan mengaitkannya dengan Al-Quran. Baik, itulah barangkali jadi sahabat-sahabat, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa kita ingin mengambil suatu pelajaran yang luar biasa dari Al-Quran dengan mengenali bahwa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, sehingga kita langsung tertumpu menjadi pusat perhatian kita bahwa ini ada suatu hal yang luar biasa untuk kita tadabburi, untuk kita jadikan petunjuk sebagai pegangan hidup seorang mukmin. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. InsyaAllah kita ketemu di sesi berikutnya di kajian tadabbur yang lain insyaAllah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.